Puasa itu atau asyam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng dari segala kemaksiatan, bahkan dari nerakanya Allah apabila yang pertama itu fala yarfus. Apa itu yarfus? Ai bimana layab hash. Layab hash as-saim bil kalam. Jadi orang yang berpuasa itu tidak berkata kotor. Di saat dia melaksanakan ibadah puasanya, dia betul-betul menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Memang di dalam ibadah puasa itu, dari dimensi hukum fikih, bahwa berkata kotor tidak termasuk membatalkan puasa. Tapi kalau kita lihat dalam pandangan para zuhad, para salikin, kaum sufi, bahwa orang yang sedang berpuasa kemudian dia berkata kotor, dia melakukan yarfus, rafas, maka nilai pahala puasanya menjadi batal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rusak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sia-sia, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga atau puasa fisik saja, puasa perut, tapi juga mulut kita harus berpuasa. Kaki kita harus berpuasa. Kemana kita melangkah kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Tangan kita harus berpuasa, tidak mengambil yang bukan hak kita. Telinga kita harus berpuasa, tidak boleh mendengarkan kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mata kita berpuasa, tidak boleh memandang kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi puasa ini bisa mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabahu ahadun. Apabila ada salah seorang, kita sedang berpuasa dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar yang menyakitkan, au qatalahu, atau ada orang itu ingin memusuhinya. Bukan membunuh di sini, maksudnya memusuhinya. Ajak ribut, berantem. Maka hal yang semacam itu tidak perlu kita ladeni. Kita harus kembali kepada definisi puasa, pengertian puasa, yaitu adalah al-imsak, pengendalian diri, menahan diri, bersifat dewasa. Kita harus sabar. Bahkan kata Rasul, "Falyakul ini shaimun." Nah, dalam hadis yang lain, maratain. Katakanlah aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Maaf, saya tidak mau ribut. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ucapkan minimal 2 kali. Insya Allah tidak akan terjadi keributan dan kegaduhan. Itu yang kedua. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwanya Muhammad biyadihi yang ada di tangan Allah. Jadi Allah itu, Rasulullah itu bersumpah demi jiwanya yang ada di dengan genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Bahwa sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih harum dalam pandangan Allah min rihil misik, daripada minyak misik. Yang selanjutnya lisaim parhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhah itu kebahagiaan. Kadang-kadang ini parah diberi nama sama anak kita jadi parah ya. Maka anaknya bukannya parah. Parah itu kan artinya bahagia, malah parah ya. Lisaim parhatani. Bagi orang berpuasa itu adalah 2 kebahagiaan. Yaprahuhuma, maka dia akan berbahagia dari kedua bahan itu. Yang pertama, iza aftara fariha. Apabila dia itu berbuka puasa, dia akan berbahagia. Ini
ta'jilul fitri, segera berbuka puasa itu sunnah ya, sunnah muakkadah. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Membatalkan puasanya wajib, tapi menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah yakin masuk maghrib. Itu disunahkan dengan korma, disunahkan dengan hal-hal yang manis misalnya. Itu boleh saja, bisa saja kormanya sama. Tapi dimakan di saat berbuka puasa, nikmatnya tidak sama. Tehnya mereknya sama, kopi mereknya sama. Tapi begitu diminum saat berbuka puasa, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Dibandingkan diminum saat tidak berpuasa. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama itu akan diberikan kebahagiaan di dunia langsung di saat berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Dan ini tidak dirasakan kebahagiaan kenikmatan ini kecuali hanya orang yang menjalankan ibadah puasa di siang harinya. Yang kedua, yang terakhir, ini nanti akan diberikan di akhirat. Wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dan dia nanti akan apabila bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah di hari kiamat, di yaumul kiamah, fariha bisaumihi, maka dia akan berbahagia dengan ibadah puasanya. Hadis muttafaqun alaih. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena memang tidak tanggung-tanggung ganjaran ibadah puasa ini, bahkan sampai pahalanya pun balasannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan surganya pun pintunya khusus yaitu Ar-Rayyan. Jadi dia nanti akan berbahagia di akhirat bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, yaitu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, singkat tapi mudah-mudahan membawa hikmah, membawa manfaat buat diri saya Al-Fakir dan insyaallah buat pemirsa sekalian. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.